Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Yuni. Hari ini Bu Yuni akan menjelaskan tentang tema 2, subtema 1, PB ketiga. Berarti ini adalah pertemuan ketiga kita di tema 2 atau di bulan ini. Oke, muatan yang pertama, nanti ada 2 muatan ya, muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Yang dibahas masih sama, yaitu mempelajari tentang cara tumbuhan beradaptasi dan membahas tentang menggali informasi tersirat dan tersurat dari sebuah teks dengan menggunakan aspek kalimat tanya. Oke, pada kesempatan ini Bu Yuni yang ingin saya sampaikan, saya tidak akan mengulang ya. Kalau kemarin kita contoh-contoh bentuk adaptasi tumbuhan, untuk yang kali ini Bu Yuni akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk adaptasi. Bentuk-bentuk adaptasi itu ada adaptasi morfologi, fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Nah, jika morfologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan menggunakan struktur tubuh luar. Ya, struktur tubuh luar. Mbok iku daunnya, mbok iku batangnya, mbok itu akarnya. Kalau tumbuhan, kalau hewan itu entah kakinya, entah itu telinganya, kepalanya, badannya, ekornya, dan lain sebagainya. Itu bentuk morfologi. Yang kita bahas sekarang adalah tumbuhan. Tumbuhan dari bentuk morfologinya itu dibedakan berdasarkan letaknya ya. Dibedakan dari xerophyte, zero itu 0, berarti tidak berair atau di lingkungan yang kering seperti gurun pasir, xerophyte ya kan. Hydrophyte itu di lingkungan yang lembab. Nah, sedangkan hygrofit itu, hidrofit itu berair, hygrofit itu berarti di lingkungan yang lembab ya. Oke, yang xerophyte dulu. Xerophyte itu berarti di lingkungan kering. Contohnya di padang pasir. Di pertemuan sebelumnya Bu Yuni sudah menjelaskan. Berarti contohnya adalah kaktus, pinus, terus cemara. Nah, bentuk adaptasinya bagaimana? Satu, ya kan? Daunnya, bentuk morfologinya berarti daunnya itu berbentuk duri atau menyerupai duri. Fungsinya untuk apa? Mengurangi penguapan. Karena daerah kering tidak punya air, berarti dia tujuannya adalah mengurangi penguapan. Caranya itu daunnya berbentuk duri, batangnya itu tebal berlapis lilin, ya kan, memiliki kandungan air yang banyak. Fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan cadangan air. Akarnya panjang, fungsinya untuk apa? Untuk mencari sumber air. Nah, fungsinya apa? Tujuannya ya ikut tok, ya kan? Tujuannya mencari air, mempertahankan air yang dimiliki, ya kan? Seperti itu ya. Itu adalah tumbuhan xerophyte. Nah, sekarang tumbuhan hidrofit atau tumbuhan yang hidup di ekosistem air. Berarti sebagian tubuhnya itu masuk ke dalam air ya. Contohnya teratai, kangkung, eceng gondok. Itu kebalikannya dari tumbuhan xerophyte. Xerophyte daunnya kecil seperti jarum. Berarti kalau di hidrofit daunnya tipis dan lebar. Gunanya untuk mempercepat penguapan. Akarnya serabut supaya tidak terbalik. Batangnya berongga supaya tidak tenggelam. Ya, seperti itu. Hidrofit itu tumbuhan yang hidup di daerah lembab ya, seperti pakis, lumut, seperti itu. Daunnya sama, daunnya itu kecil-kecil juga, lebar juga ya, kecil-kecil ya. Seperti itu. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi itu penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Itu biasanya mengeluarkan enzim-enzim tertentu ya. Misalnya pohon pisang mengeluarkan getah, ya kan? Pakis di daerah lembab itu menggulung daunnya.
jadi menghasilkan sejenis asam untuk memangsa serangga. Contohnya itu memangsa serangga itu Venus sama apa itu ya, Venus itu dia mengeluarkan enzim tertentu. Nanti kalau ada serangga masuk, dia akan dimakan serangganya, jadi daunnya langsung nutup seperti ini. Itu Venus ya. Terus ada atau kantong semar ya, kantong semar atau Venus bisa. Tumbuhan dikotil memiliki mahkota bunga yang indah, fungsinya untuk menarik perhatian serangga dan lain sebagainya. Terus ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku itu berarti ya tingkahnya tumbuhan itu untuk beradaptasi. Contohnya misalnya kita menyentuh tumbuhan putri malu, terus dia mengatupkan daunnya. Nah, itu adalah bentuk adaptasi tingkah laku ya. Contohnya lagi tikmonasti yang tadi ya, mengatupkan daunnya karena sentuhan. Termonasti, gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Jadi adem, panas, dia akan mengalami perubahan. Contohnya bunga pukul 4 pada siang hari layu, tetapi pada sore hari dia akan mekar. Pukul 4 itu biasanya sedikit anting-antingan itu loh, bunga pukul 4 ya. Niktinasti, gerakan karena pengaruh gelap. Ya, contohnya tumbuhan polong-polongan atau lamtoro atau pete Cina. Nanti Bu Yuni buatkan rangkuman ya, supaya kamu bisa membaca. Meranggas itu contohnya mahoni, pohon jati. Meranggas itu mengukurkan daunnya di musim kemarau. Gunanya untuk apa? Mengurangi penguapan. Karena nggak ada air, nggak ada yang diserap oleh matahari. Untuk mengurangi penguapan, daun jati itu menggugurkan daunnya, bukan mati. Jadi ini musim kering ini kamu lihat tumbuhan mek garek batangnya tok tapi kok si urip. Nah, itu jenenge daunnya meranggas atau menggugurkan atau digugurkan ya, meranggas bukan mati. Nanti kalau musim hujan dia akan tumbuh lagi ya. Terus estivasi, mematikan sementara bagian tubuhnya yang ada di atas permukaan tanah. Contohnya jahe dan rumput. Jadi dia mematikan untuk mengurangi penguapan juga tujuannya. Tropisme adalah gerakan tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan ya, entah itu gravitasi, cahaya dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Kemarin Bu Yuni lupa ngasih contoh bentuk contoh adaptasi itu Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi itu mengeluarkan bau tidak sedap, ya kan? Mengeluarkan bau tidak sedap untuk menarik serangga, untuk membantu penyerbukan. Beda dengan Venus dan kantong semar. Kalau Venus dan kantong semar itu mengeluarkan enzim tertentu untuk menarik serangga juga, tapi dia fungsinya untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Jadi Venus dan kantong semar itu hidup di daerah rawa yang sedikit nitrogen. Jadi dia memakan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Kita ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu masih kata tanya ya. Saya rasa tidak perlu penjelasan panjang lebar. Kata tanya di sini berarti yang kita bahas yo apa, mengapa, bagaimana, di mana dan siapa. Tetap 6 kata tanya itu kalian harus berlatih membuat pertanyaan dan menjawabnya sendiri. Jadi nanti tetap tugasnya seperti itu ya. Oke, saya rasa demikian yang dapat Bu Yuni sampaikan di pertemuan ketiga kita di tema 2. Atas perhatiannya Bu Yuni sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Bye-bye.